Halo teman-teman Talkir, kembali lagi di podcast Talkir episode 3. Pertama-tama kita mau kenalan dulu nih, nama gue Rana dan nama gue Dinar sebagai co-host. Oke, kita mengundang salah satu narasumber nih, boleh kenalan dulu, Kak? Halo teman-teman Talkir, jadi gue Ibu Lis. Nah, gue di sini jadi narasumber untuk podcast Talkir episode 3 ini. Kalau boleh tahu sekarang tinggal di mana, Kak? Gue tinggal di Jakarta sih, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Makanya tadi agak lumayan jauh. Iya. Untuk saat ini kuliah atau sudah kerja, Kak? Gue udah lulus tahun yang lalu sih, jadi udah kerja sekarang. Kuliahnya di mana tuh sebelumnya? Gue kuliah di UI, jurusannya mungkin kalian agak kurang familiar ya, gue jurusan ilmu perpustakaan. Oh iya. Nah itu kerjanya di mana? Kalau untuk kerjanya sendiri sekarang gue kerja di kampus, jadi kayak mengabdi di UI gitu. Oh nggak bosan ya? Sebenarnya sih bosan ya, cuman ya gimana lagi gitu. Iya. Kalau boleh tahu dapat kerjanya ini infonya dari mana tuh, Kak? Sebenarnya tuh pas gue mau habis sidang sih, lebih tepatnya tuh habis sidang, ada yang ngasih tahu ke gue nih infonya lagi buka nih rektorat, terus mau nggak daftar. Terus gue coba lihat Jobdexa dulu kan, kebetulan gue emang pengen switching karir di sini di data analis ini, jadi gue cobalah kita untuk daftar di situ. Boleh nih Kak kasih rekomendasi ke teman-teman podcast Talkir gitu, aplikasi yang rekomendasi untuk ngelamar lowongan kerja gitu Kak, lewat aplikasi atau sosial media lainnya gitu. Oke, ini berdasarkan pengalaman gue aja kali ya. Ya, dulu experience aja. Oke. Dulu tuh pas gue awal-awal daftar magang dan lain sebagainya tuh biasa gue pakai aplikasi kayak Glints, itu kan udah common banget ya. Terus sekarang tuh ada Kita Lulus juga kan. Terus juga gue suka tuh pakai ngelamar di LinkedIn. Itu kan juga banyak tuh lamaran-lamaran dan juga ngelamar satu lagi tuh di Kaliber. Tapi kalau gue pribadi sih gue prefer buat nyaranin ke Glints aja kan. Banyak banget tuh. Oke. Menurut kakak kenapa saat ini banyak orang yang susah dapat kerja padahal kan mereka udah punya banyak pengalaman gitu? Iya tuh Kak. Mungkin kalau menurut gue pribadi kualifikasi mereka juga ya, misalkan kayak mereka udah levelnya mungkin udah senior atau apa gitu, terus tiba-tiba mungkin mereka kena layoff atau lain sebagainya dan mereka mau cari kerja lagi tapi daftarnya di posisi yang emang lebih rendah dibanding posisi dari sebelumnya gitu kan. Pasti kan dikonsider juga dong sama perusahaannya, ini nanti gimana nih mungkin salarinya dan lain sebagainya. Terus juga bisa aja dari CV-nya mereka kan, atau mereka mau switching karir gitu. Terus awalnya misalkan mereka sosial media spesialis, tiba-tiba mereka switching karir jadi web development gitu kan. Itu juga dikonsider pengalaman mereka tuh kayak gimana. Pasti juga networking juga kan, karena beberapa tawaran kerja itu nggak di post nih di sosial media atau di aplikasi-aplikasi itu, tapi kan ada dari teman-teman juga gitu, nih gue lagi open nih kayak gini-gini gitu sih menurut aku ya. Tapi kalau menurut kakak tuh CV itu sepenting apa sih Kak dalam dunia kerja gitu? Penting banget sih menurut gue, karena kan CV ini ibaratnya gimana cara HRD untuk nilai lo kan, untuk mengevaluasi kualifikasi lo. Dia tahu pengalaman lo kayak gimana, dia tahu lo suitable nggak sih sama posisi ini gitu, dan cocok nggak sih sama perusahaan ini, sama culture-nya kayak gitu. Jadi itu penting banget sih. Bentuknya tuh CV itu kayak kurikulum gitu ya Kak, biodata kita gitu ya? Sebenarnya kalau dibilang biodata, nggak semuanya isinya biodata, lebih ke daftar riwayat hidup kita. Jadi pertama ada informasi pribadi kita nih, dari nama dan lain sebagainya, terus ada juga pengalaman kerja kita. Nah kita juga bisa masukin misalkan kalau baru lulus gitu kan, terus belum ada pengalaman kerja tuh bisa masukin kayak pengalaman organisasi kita, terus skill-skill kita tuh apa aja, dan kalau kita pernah ambil sertifikasi, apalagi kalau kita mau ngelamar di kerjaan yang butuh sertifikasi itu kan dilampirkan juga bisa skill-skill kita kayak gitu. Jadi informasi apa aja tuh yang harus disertai dalam CV? Yang pasti informasi pribadi kita deh, itu pasti tuh kayak nama kita, terus jangan lupa nih nomor telepon kita juga pasti aktif ya, email dan sebagainya. Dan kalau bisa saran dari gue mungkin emailnya tuh yang benar-benar email formal gitu, maksudnya jangan yang tiba-tiba email kampus gitu ya. Jangan email kampus, email pribadi kita namanya jangan yang aneh-aneh, kan banyak tuh kan yang emailnya namanya aneh-aneh banget gitu. Soalnya HRD tuh nggak suka ya yang kayak nggak menggambarkan dirinya gitu. Iya, karena gue sempat beberapa kali kayak ngeliat CV anak-anak magang yang mau magang di kantor gue sekarang itu, kadang tuh ada emailnya tuh aneh-aneh, terus kalau kayak gitu gue skip gitu. Ini apa ini, email apa ini beneran email dia atau bukan, kita bercanda gitu kan. Tuh juga. Terus habis itu gue sih biasanya prefer untuk ngasih ringkasan terkait dengan diri gue, misalkan gue tuh jurusan apa, terus pengalaman gue apa, tuh dibikin ringkasannya.
meskipun nantinya akan dimasukin juga riwayat pekerjaan gue di bagian riwayat pekerjaan dan pendidikan gue di riwayat pendidikan, tapi biar summary-nya tuh dia bisa baca dulu lah HRD-nya, ini gue kayak gini gitu. Terus tadi yang gue bilang sertifikasi lisensi juga bisa dimasukin kalau misalkan kita punya penghargaan tuh menang lomba atau apa tuh bisa juga dimasukin, tapi tetap ya itu tergantung kita tuh ngelamarnya di mana, terus perusahaannya apa, jabatannya apa. Pokoknya disesuaikan Ya, aja apa yang mau kita disesuaikan. lamar. Oke Kak, kayak di CV itu perlu gak sih kita kayak beberapa naruh skill kayak contohnya Microsoft Office gitu-gitu dan lain-lainnya, apa perlu kita taruh di situ apa nggak usah? Kalau menurut gue pribadi tuh perlu banget sih, apalagi kalau misalkan kita nih mau ngelamar posisi yang teknikal banget. Iya. Itu harus ditulis tuh kita tuh bisanya tuh apa, misalkan Microsoft Excel gitu kan, karena kan nggak semua orang bisa Excel gitu. Iya, kan. betul, Kita betul. bisa Excel tuh kayak gimana gitu. Terus misalkan kalau mau jadi translator atau apa kan ada bahasa khusus sendiri, ini bahasa Iya. apa, kita nguasain apa gitu kan. Itu menurut gue penting sih. Oke, penting ya. Berarti teman-teman. Kebetulan teman-teman Talkir pada yang banyak yang kepo nih, gimana sih Kak cara buat CV tuh yang menarik biar dilirik HRD tuh gimana? Nah, iya gimana tuh Kak? Oke. Ini yang paling banyak Kadang-kadang ditanya ada orang nih yang di sini. kayak acak-acakan gitu kayak asal yang penting Yang penting dilihat, jadi jadi gitu loh. Kalau acak-acakan pasti jangan banget ya, karena itu udah fatal banget. Iya. Kadang kan kalau dari gue pribadi, saran gue ya buat berdasarkan pengalaman gue nih, CV-nya tuh jangan yang terlalu pendek juga, tapi juga jangan yang terlalu panjang nih. Iya. Jadi ibaratnya kayak ya jangan semuanya dimasukin gitu. Tapi kalau misalkan orang itu pengalamannya banyak gimana? Nah, Tetap disesuaikan sama ini sih yang dibutuhin sama si company itu. Misalkan atau bisa masukin 3 pengalaman terakhir kayak emang bener-bener oh ini bisa dilihat banget nih sama ini bakal yang menonjol iya, banget menonjol gitu. banget itu. Terus juga sesuaiin juga nih kita mau daftar kalau di industri kreatif kan oke lah, banyak nih kan orang yang desain CV-CV-nya gitu kan, oke lah kalau misalkan di industri kreatif kayak gitu. Tapi kalau misalkan di kantor gue yang notabene formal tuh biasanya mereka lebih suka CV yang ATS gitu, jadi yang emang kelihatan formalnya gitu. Nah, menurut kakak itu ada solusi gak sih Kak kayak membuat CV gitu yang untuk belum ada pengalaman kerja, contoh kayak fresh grade kakak gitu ya salah satunya. Nah, itu solusinya ada gak tuh Kak? Ada sih, gue udah ada satu cerita gitu kan. Gimana? Waktu gue awal-awal magang, itu kan gue bener-bener gak punya pengalaman kerja dong otomatis. Iya, betul. Terus tuh gue cuma punya pengalaman organisasi, dan waktu itu tuh gue ingat banget organisasi gue itu belum jadi kepala lah, ibaratnya masih jadi staff biasa. Itu gue masukin sama waktu itu tuh gue sempet, tapi gue dibantu sempat ikut kayak sejenis pelatihan gitu, dan itu tetap gue masukin gitu kan. Nah karena mungkin waktu itu gue daftarnya masih magang itu keterima gitu, tapi kalau gue daftar full time kayak gitu kayak susah gitu ya keterima, karena kan saingannya banyak. Jadi kalau misalkan buat fresh grade nih yang emang belum punya pengalaman, saran gue coba internship dulu, terus pengalaman-pengalaman organisasinya masukin aja, itu nggak apa-apa, itu bisa jadi nilai plus juga misalkan nggak ada pengalaman kerja. Oke. Kalau buat CV itu sebaiknya pakai template desain atau formal aja ya? Nah itu Kan kebanyakan kan kayak pengen yang CV-nya berwarna-warni biar kesana tuh dilirik gitu, padahal HRD tuh punya tipe masing-masing gitu. Setiap perusahaan punya tipe masing-masing. Gimana menurut kakak? Kalau menurut aku ini sih, kalau misalkan daftar kayak di mungkin mau daftar di company misalkan di UI yang emang dia tuh formal gitu kan, atau misalkan mau daftar di perusahaan-perusahaan yang kayak BUMN dan sebagainya formal, saran aku sih jangan terlalu banyak di desainnya, kayak tiba-tiba warnanya ngejreng, gue ketemu hijaunya neon gitu. Itu jangan ya, itu kayak nanti yang ada HRD-nya pusing. jangan kayak gitu. Masalah ini kita bikin bagusnya warnanya tuh gimana tuh Kak? Kalau emang mau dibikin desain simpel aja, tapi balik lagi biasanya kan yang ngedesain CV itu waktu dulu sih kalau gue pas jadi visual design emang gue desain CV gue, tapi CV gue itu gue desain juga yang standar-standar aja, misalkan kayak tata letaknya atau pinggirannya gue kasih garis dikit, nggak yang tiba-tiba belakangnya itu. Atau pakai template nih Kak, kayak sekarang kan banyak tuh apalagi gitu. Sekarang aplikasi Canva lagi ngetren banget di kalangan anak muda. Itu bisa tuh buat ngehindarin desain yang nabrak, mending pakai template aja sih kalau emang mau didesainnya. Tapi balik lagi kalau emang posisi yang mau dilamar tuh formal, jangan didesain deh. Yang formal aja, tes formal aja. Berarti kalau warna yang ngejreng kayaknya kurang aja gitu ya? Iya, karena ini belum dibaca udah menarik mata gitu ya? Aku punya pengalaman soalnya pas ngeliat ada si anak magang gitu, terus tiba-tiba dia tuh warnanya bener-bener ngejreng banget, fotonya selfie.
Masih zaman sekarang nggak ada yang selfie fotonya. Kita mahasiswa gitu kan, jadi pas dilihat loh kok ini maknanya kayak gini fotonya Iya. ini, terus kayak mikir ini anak beneran mau ngelamar kerja apa enggak Iya, sih, iya, jadi bener. dipertanyakan Jadi gitu kan. kesannya kayak main-main ya. Iya, Padahal kan kayak ngelamar main-main. kerja serius. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan menulis CV itu kita masih bekerja nih Kak, apa perlu kita tulis taruh di CV tersebut atau nggak usah gitu? Kalau gue prefer ditaruh sih, karena dulu pas gue daftar di sini sebelumnya, gue tuh part time di salah satu startup gitu kan, dan itu gue tulis tetap kalau gue kerja di situ sebagai part time. Kan nanti kalau misalkan emang mereka tertarik, tetap dipanggil wawancara kan. Nah, di wawancara itu mungkin kita bisa ngeelaborasiin lagi alasan kenapa kita pindah ke perusahaan itu dan lain sebagainya. Tapi Oh, tulis tapi nggak jadi masalah gitu? nggak masalah sih pengalaman gue ya, karena gue beberapa kali pindah, misalkan magang nih, terus Iya. mau selesai kontraknya kan otomatis gue nggak yang langsung yang selesai dulu baru nyari kerja kan, Iya, enggak kan, gue pasti sebelum selesai kontrak gue cari kerja dulu, Iya. itu tetap gue tulis pengalaman sebelumnya. Oh, berarti nggak apa-apa ya gitu? Nggak Mungkin apa-apa. disesuaikan di tahunnya aja kali Iya, ya. di tahunnya Until aja. now gitu. Yang penting tuh kalau bikin CV kita jujur aja gitu, jangan bohong juga, itu penting sih, karena itu bakal ngaruh ketika kita diwawancarain sama HRD-nya atau sama usernya gitu. Kalau misalnya kita bohong, kita pasti nggak bisa jawab dong. Emang nggak masalah gitu kan, misalkan kita nih masih kerja tapi kita ngelamar di suatu perusahaan dan kita tulis tuh di CV. Iya, perusahaan tempat kita masih kerja gitu, apa itu apa kan tuh tidak jadi jadinya nggak masalah? dilirik HRD gitu? Kalau pengalaman aku sih nggak masalah ya, Nggak karena masalah. emang beberapa orang anak magang misalkan yang Iya. aku lihat itu, kalau aku kan ini magang maksudnya nggak ini full time gitu. Iya, iya. Nah itu tuh mereka juga suka nulis ini, aku masih kerja di sini tapi ini nanti ditanya nih ketika kita tertarik sama dia, ditanya ini kamu udah selesai kapan gitu, kenapa keluar kayak gitu. Oh gitu ya, berarti ditanya dulu ya. Gitu. Kalau emang tertarik ya, kalau misalkan emang dari CV-nya oh ternyata nggak sesuai nih sama culture perusahaan, nggak sesuai sama posisi yang dilamar, ya pasti di skip juga gitu. Kembali lagi sama perusahaannya mungkin. Kak, aku mau nanya nih, jika seseorang punya prestasi di bidang lain tapi nggak sesuai dengan bidang yang dia pengen lamar, apa boleh ditaruh di CV ya biar dilirik lah gitu, mungkin di atas seperti itu. Kayak contohnya organisasi mungkin ya, kayak yang tadi kakak bilang gitu. Tapi ya menang lomba seperti itu. Oh ya, oke. Kalau misalkan menang lomba, misalkan aku sih yang sesuai ya, tapi kalau bener-bener kayak oh nih mentok banget nih pengalaman gue, misalkan gue nggak ada pengalaman lagi nih, adanya lomba ini doang nih, nah itu masukin aja nggak apa-apa, cuman dikait-kaitin dikit lah sama. Kalau misalkan dia ikut organisasi yang misalkan basket tapi masukin ke ngelamarnya di administrasi, itu boleh gak? Saran gue sih jangan ya, karena buat apa Nggak nyambung ya berarti ya? itu jauh banget, beda sih, nggak ada nyambung. Oke, jangan berarti. Iya, jangan. Perlombaan jadinya. Jadi kalau lomba debat nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan lombanya basket, Yang kecuali olahraga kalau- gitu iya, jangan lah ya. kecuali kalau ngomong sama atlet nggak apa-apa deh, kayak kalau olahraga ya. Sampai pon juga nggak apa-apa itu. Nah, kalau misalkan buat CV gitu yang harus dihindari itu apa sih Kak? Hal-hal yang harus dihindari. Oke. Kayak kesalahan apa gitu loh. Ya kan? Yang kita nggak tahu tapi HRD tuh Sering bikin HRD nemu fatal kesalahan gitu ini. loh. Nah, pertama tuh ini yang berdasarkan pengalaman gue dan kayak gue nanya-nanya ke orang-orang gitu. Yang pertama bahasa kita sih, tata bahasa kita. Kan ada nih orang yang nulis diulang lagi. Sebenarnya tuh maknanya sama, tapi diulang lagi, atau dia pakai kalimat yang nggak yang baku gitu, maksudnya kalimat yang sehari-hari biasa gitu dimasukin juga ke dalam CV gitu. Kadang kan ada orang bikin CV pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya, betul. Mungkin biar kelihatan keren atau apa gitu kan. Tapi ternyata gambarnya salah, itu fatal. Oh, itu pakai bahasa Inggris nggak boleh berarti? Boleh, maksudnya boleh pakai bahasa Inggris, tapi jangan gambarnya juga diperhatikan gitu kan. Ada orang yang kayak oh udah Google Translate aja kayak gitu kan. Tapi gambarnya nggak diperhatikan, itu juga kan jadi masalah gitu, kayak kenapa pakai bahasa Inggris tapi gambarnya salah gitu. Terus juga yang pasti Jadi kayak yang menggambarkan diri kita aja lah ya, Iya. nggak usah dilebih-lebihkan. Kalau kita bisanya ini ya itu aja. iya betul, masukkan. bisanya itu aja. Jadi sejujur-jujur kayak kita kayak gimana kita, kemampuan kita tuh apa, kita tulis di situ gitu. Kalau misalkan emang mau nulis pakai bahasa Inggris kan sekarang ada tuh kayak gramarnya dan sebagainya, jadi sebelum dimasukin ke TV kita cek dulu nih gramarnya benar atau enggak gitu. Terus kedua juga biasanya tuh mungkin bisa kali kita gunain kata-kata yang lebih punya power, misalkan kayak berkontribusi dalam atau berkomitmen kayak gini-gini. Kan banyak orang yang misalkan kayak oh pekerja keras apa gitu kan. Semua kan pekerja keras dideskripsiin iya, gitu. gitu kan.
misalkan pekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan gitu. Ya, pekerjaan apa yang lo selesaikan kayak gitu kan. Bisa aja nulis kayak berkomitmen dalam project bla 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 dengan achievement bla 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 kayak gitu. Jadi ditulis juga di situ. Jadi oh ini beneran nih dia ini tolak ukurnya tuh ini kayak gitu. Ada juga misalkan kayak fotonya dia gitu. Mereka fotonya tadi foto selfie itu. Iya. Itu gimana? Nyambung banget. Maksudnya kayak ya meskipun tetap nggak kelihatan tangannya atau apa, kan kelihatan itu foto selfie gitu kan. Kalau misalkan mau mencantumkan foto gitu, yang rapi, yang proper fotonya. Terus juga lagi desain itu kan tadi. Warnanya Iya, mungkin ya. nabrak terus tiba-tiba semuanya didesain gitu. Sebenarnya itu nggak perlu banget sih. Kecuali kalau misalkan emang kita mau daftar di industri kreatif kayak gitu yang emang butuh kreativitas. Tapi kan kebanyakan sisanya nggak yang kayak gitu banget. Kreatif itu asal-asalan main asal naro aja yang penting Berarti jadi lihat gitu dulu ya. perusahaan mana yang mau dilamar, baru kita sesuaikan CV-nya seperti apa. Betul. Jadi sebelum kita nulis CV tuh kita harus nge-research dulu nih. Kita cari tahu perusahaan kita tuh culture-nya kayak gimana nih yang mau kita lamar. Terus dia tuh orang-orangnya kayak gimana. Terus biasanya tuh yang diterima tuh modelnya kayak gimana. Itu kita cari tahu dulu. Ya, riset dulu lah ya, riset kecil-kecilan. Oke teman-teman, kita abis break ini kita mau lanjut Q&A Instagram. Iya, dari teman-teman Instagram. See you. Bye. Oke, kembali lagi dengan di kita di podcast Talkir. Kali ini kita ada pertanyaan nih buat Kak Yulis gitu ya, dari question box IG. Iya, dari teman-teman Instagram nih. Kita bacain gimana caranya bikin CV biar tembus lamaran nih Kak. Oke. Sebenarnya tadi sempat dijelasin juga kan ya. Yang pertama pasti mungkin ini gue ngangkung lagi. Iya. Lo harus tahu dulu nih, lo mau ngelamar di mana, posisinya apa. Lo bisa riset dulu. Kalau udah lo sesuaiin CV lo sama budaya di perusahaannya itu. Nah, terus yang pasti lo cantumin juga informasi pribadi lo. Nah, itu tuh informasi pribadi kayak nama. Tapi gak usah cantumin hobi dan lain sebagainya, itu gak usah ya. Itu gak perlu. Iya. Nah, nama lo, terus alamat lo, email lo, nomor telepon. Nah, kalau udah, lo juga bisa masukin riwayat pekerjaan lo. Riwayat pekerjaan, terus riwayat pendidikan. Skill, kalau misalkan ada skillnya. Mau nanya, kalau riwayat pendidikan itu dari apa? Dari SMP kah? Atau dari Jangan. SD? Jangan dari Karena kan orang ada yang dari SD sampai SMA. Bener-bener rinci banget. Mungkin riwayat pendidikan, kalau gue biasanya riwayat pendidikan terakhir gue. Jadi misalkan gue sekarang udah sarjana, berarti gue tulis sarjana gue gitu. Karena kan yang dilihat yang terakhir kan, gak mungkin dia nggak perlu juga sih lo SD di mana gitu. Iya sih. Yang penting lo pendidikan terakhir kayak gitu kan. Terus kalau udah tadi skill kan, apalagi kalau misalkan lo mau daftar yang teknikal tuh pastiin lo tuh punya skill yang dibutuhin. Misalkan kalau mau jadi programmer, lo dia butuh bahasa apa tuh, pastiin lo punya skill itu. Terus juga misalkan lo ada pengalaman organisasi itu bisa dimasukin juga di leadership kayak gitu. Sertifikasi, apalagi kalau misalkan lo ngelamar ke pekerjaan yang teknik yang membutuhkan sertifikasi kan banyak tuh. Kalau misalkan kayak data analyst atau code engineer kan dia ada sertifikasinya. Biasanya kalau lo punya sertifikasi khusus di bidang itu juga bisa dilirik. Terus pastiin juga bahasa yang lo gunain tuh baik, benar, baku kayak gitu, sesuai dengan tata bahasanya. Kalau pakai bahasa Inggris berarti grammarnya juga diperhatikan. Kayak gitu kan. Sama ada juga kan company yang emang dia biasanya kalau gue biasanya bikin CV pakai bahasa Inggris ya. Nah, karena emang nyamannya pakai bahasa itu. Tapi lihat juga nih kira-kira si company ini apakah company internasional atau company nasional gitu. Kalau misalkan emang lo daftar ke internasional, ya pastikan jangan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris. Kayak gitu. Kalau misalkan emang lo daftar di company nasional, lihat dulu nih company-nya kayak apa, apakah kadang-kadang ada startup juga yang emang dia pakai bahasa Inggris dan sebagainya kayak gitu. Terus gunain juga kata-kata yang punya power kayak tadi, jangan cuma ditulis pekerja keras, tapi pekerja kerasnya tuh pekerja keras apa gitu kan. Bikin detail ya, biar misalkan tahu. Itu berkontribusi dalam proyek apa-apa gitu. Nah, achievement-nya tuh apa-apa. Jadi kan ada tolak ukurnya nih dari HRD-nya bisa ngeliat, oh dia pernah kayak gini-gini. Karena kan lagi kan HRD itu kalau baca CV, setahu gue ya, itu kan cepet kan. Karena banyak juga pelamar kayak gitu. Gimana caranya lo bisa stand out ketika dia baca CV lo pertama kali. Tuh gimana lo bikin terkait dengan ringkasan profile lo tuh kayak gimana. Itu diperhatikan juga sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman jawaban dari Kak Yulis gitu. Dan satu lagi terakhir ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Mending bikin CV ATS aja atau langsung CV ATS dan CV kreatif? Oke, kalau misalkan lo daftar di industri kreatif, lo bisa pakai
CV kreatif nih. Tapi kalau misalkan lo daftar ke perusahaan yang emang dia formal dan apalagi ke posisi yang formal banget nih ya, kalau gue boleh saran itu mending ATS aja. Pokoknya disesuaikan aja Ah, lah ya, disesuaikan kebutuhan. aja. kebutuhan. Betul. Oke, jadi itu teman-teman 2 pertanyaan dari teman-teman Instagram dan kita bakal lanjut lagi break. Nanti setelah itu ada kuis ya, Ya, ada kuis kuis. dari teman-teman kita juga dan pengumuman Iya, giveaway dari Instagram. Pokoknya pantengin terus. Kita istirahat dulu. Ya. Oke teman-teman Talkir, Talkir. kembali lagi dengan kita di podcast Talkir. Kali ini ada kuis berhadiah Ya, dan juga giveaway yang akan diumumkan di media sosial kita dan juga syaratnya di bawah ini. ya pokoknya pantengin terus di Instagram kita ya. Oke, Oh. selanjutnya ada sesi kuis nih Kak buat kita bertiga tentang Antara Pengetahuan narasumber umum. dan juga MC-nya. ya. Berarti gue ikutan ya? Iya betul. Jadi nanti syaratnya itu siapa yang angkat tangan duluan, ya dia yang jawab gitu ya. Oke. Dengan udah poin lama yang juga paling belajar. banyak yang menang. Nah, Kayaknya gue bisa kalah sih. Udah lama gak belajar soalnya. boleh Ya, dibacain. Boleh dibacain? Oke, pertanyaan pertama. Apa julukan terkenal dari negara Korea Selatan? A. Negeri tirai bambu. B. Negeri ginseng. C. Zamrud Khatulistiwa. D. Negeri kincir angin. Siapa dulu? Siapa? Ini Kak. Negeri ginseng, Be. Ya, Yeay. Guys, Selanjutnya semangat. Lagi. pertanyaan yang kedua. Apa nama mata uang dari negara Thailand? Yang A. Won. Yang B. Rupiah. C. Dolar. D. Baht. Bat. Iya, betul. Yeay. Pertanyaan ketiga, disebut apakah binatang yang dapat hidup di dua alam, yaitu darat dan laut? A. Amfibi. B. Mamalia. C. Reptil. D. Piscis. Amfibi. Yeay. Cepet banget ini. Gandanya habis dulu ya. Oh iya. Oke. Tungguin dulu, udah semangat, terlalu semangat nih. Selamat gimana nih? Selanjutnya, apa singkatan dari MPR? A. Majelis Perwakilan Rakyat. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Majelis Perhimpunan Rakyat. D. Majelis Perserikatan Rakyat. A. Dina. maaf. Majelis Perwakilan Rakyat. Tadi apa Salah, yang A? salah. Salah. Aku. Yulis. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya. Selanjutnya, apa nama ibu kota negara Filipina? A. Kuala Lumpur. B. Manila. C. Bangkok. D. Hanoi. B. Manila. Iya, betul. Yeay. Selanjutnya, sungai terpanjang di dunia adalah A. Gangga. B. Nil. C. Kapuas. D. Amazon. Dina. Sungai Nil. Betul. Yeay. Selanjutnya, pegunungan tertinggi di dunia adalah A. Everest. B. Puncak Jaya. C. Kinibalu. D. Puncak Merapi. Yulis. Everest. Iya, betul. Yeay. Jaga. Hewan yang bertelur dan melahirkan disebut A. Vivipar. B. Ovipar. C. Ovovivipar. D. Ovarium. Yulis. Ovovivipar. Iya, betul. Iya, cepet sekali tangannya. Yeay, so udah ini. Terlatih ya. Iya, angkat tangan. Kerajaan pertama tertua di Indonesia. A. Majapahit. B. Kutai. C. Sriwijaya. D. Samudra Pasai. Yulis. Kutai. Iya, betul. Yeay. Keren cepet ya. Iya, kalah nih. Oke. Apa mata uang negara Jepang? A. Yen. B. Yuan. C. Won. D. Dong. Rana. A. Yen. Iya, betul. Yeay. Oke, teman-teman, jadi kita seru-seruan aja sih sebenarnya dengan kita menjawab jawaban pengetahuan Iya, biar gak umum terlalu ya, gitu. serius-serius Iya. Ternyata Kak Yus amat. jago juga Ternyata dari tadi iya. bilangnya lupa Tanggung ternyata iya. banyak juga Tunjuk tangannya poinnya. cepet juga. Terlatih tunjuk tangan Nah, kayaknya. udah terlatih ya Kak. Iya. Oke. Oke nih guys, sekarang kita udah masuk ke sesi penutupan. Sebelum acaranya kita tutup, mau nanya dulu nih ke Kak Yulis,
ada kata-kata terakhir Kak untuk teman-teman Talkir? Kesimpulannya gitu Iya, kan Kak dari kesimpulannya. obrolan kita dari tadi gitu sih. Kayak buat teman-teman Talkir yang mau melamar kerja nih khususnya, kalau misalkan kalian mau bikin CV, jangan lupa untuk jadi diri sendiri nih ya. Jadi sesuaiin CV kalian sama apa yang bisa kalian lakuin. Terus juga jangan lupa harus punya pengetahuan juga nih terkait dengan perusahaan yang mau kalian lamar. Terus juga kalau misalkan emang butuh sertifikasi atau bootcamp, kalian juga bisa ikut bootcamp. Terus perhatiin juga CV kalian, jangan bikin CV asal-asalan. Terus jangan juga foto asal-asalan juga ya, karena kan banyak tuh kasus Jangan kayak foto gitu. selfie. Iya, jangan foto selfie. Terus tadi boleh tuh diterapin yang tadi udah dibilang terkait dengan sisi CV itu apa sih, itu kalian diperhatikan tuh apa aja gitu. Semangat buat kalian, semoga nanti nih akhir tahun atau awal tahun depan bisa dapat kerja nih. Amin, amin. Oke. Semangat ya. Kak Yulis, makasih nih ya sebelumnya udah mau datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke sini gitu Kak, dan jangan kapok. Iya, enggak dong, enggak kapok. Kapok lagi. Intinya ilmu dari Kak Yulis bermanfaat, obrolannya juga sepenting itu cara membuat CV gitu sih Kak. Kurang lebihnya dari kita, mohon maaf dengan Kak Yulis juga ya maksudnya. Iya, maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. betul. Makasih banget Makasih juga atas ya. waktunya. Oke teman-teman Talkir, kurang lebihnya dari kita, mohon maaf. Maaf. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Instagram kita, TikTok kita, dan juga Jangan lupa subscribe YouTube. YouTube-nya. Betul banget. Namanya apa Ran? Kalau @podcast_talkir. iya itu dia betul. Makasih teman-teman untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dadah semuanya. Dadah. Dah.